Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nahnu tullabun minas safi'at samin'a minna al-majmu'ati as-salisah. Nuqaddimu hadza al-arbi unwan ulama al-fiqh wa a'da'u majmu'atinahum Hesti Oktaviani Putri Nazwa Aura Alfa Dia Rafa Fatina Zahra Zafira Andika Aufa Al-Azam. Berikut adalah isi kandungan surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Infitar. Yang pertama, larangan curang dalam timbangan dan takaran. Yang kedua, orang durhaka mendapatkan siksa, orang beriman mendapatkan kenikmatan. 3. Akhir kehidupan orang kafir dan mukmin berbeda. 4. Gambaran hari kiamat. 5. Manusia lalai akan nikmat Allah. 6. Amal manusia dicatat malaikat. Berikut ini kita akan menyampaikan hubungan umum surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Infitar dengan tokoh-tokoh ilmuwan fikih. Yang pertama, keadilan dalam muamalah. Surah Al-Mutaffifin menegaskan larangan curang dalam timbangan. Hal ini sejalan dengan peran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang menekankan keadilan dan amanah dalam hukum jual beli dan transaksi. Yang kedua, kejujuran sebagai dasar fikih. Pesan kejujuran dalam surah Al-Mutaffifin juga menjadi dasar Imam Asy-Syafi'i menyusun kaidah usul fikih agar bisa adil dan tidak menyimpang. Yang ketiga, kesadaran hari akhir. Surah Al-Infitar menggambarkan dahsyatnya kiamat. Ini mengingatkan umat Islam pada pentingnya akidah seperti yang dicontohkan Imam Ahmad bin Hanbal ketika menghadapi mihnah Abasyah. Tetap teguh karena yakin dengan hari akhir. 4. Pertanggungjawaban amal ayat-ayat tentang malaikat mencatat amal dalam surah Al-Infitar ditekankan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Abu Yusuf. Keduanya menekankan bahwa setiap perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan baik dalam hukum dunia maupun di akhirat. Yang kelima, dasar syariat di masa Abasyah. Kedua surah ini sama-sama menekankan keadilan, amanah, hisab amal, dan kesadaran akhirat. Nilai-nilai ini menjadi fondasi kokoh bagi ulama fikih besar seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Yusuf dalam menyusun hukum Islam di masa Abasyah. Berikut ini biografi Imam Abu Hanifah. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi di kota Kufah, Irak. Dan beliau wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di kota Baghdad. Karya terkenal beliau yaitu Al-Fiqh Al-Akbar dan Al-Alim wal Muta'alim. Era beliau yaitu pada masa dinasti Umayyah dan awal dinasti Abasyah. Minat utama beliau yaitu pada bidang ilmu teologi dialektik atau kalam, fikih, dan usul fiqh. Gagasan penting beliau adalah membangun dasar pemikiran mazhab Hanafi yang rasional dan toleran. Berikut ini sedikit cerita tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memiliki nama asli Nu'man bin Sabit bin Zuta. Beliau adalah seorang ulama besar dalam bidang fikih dan teologi dialektik. Dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi, mazhab terbesar dalam Islam. Ayahnya seorang pedagang kaya yang dermawan. Sejak muda, Abu Hanifah telah belajar ilmu agama dari banyak ulama Kufah, kemudian menjadi ahli fikih terkemuka. Dan beliau wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di kota Baghdad. Biografi Imam Malik bin Anas. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi. Beliau lahir pada 93 Hijriah atau 711 Masehi di kota Madinah, Hijaz. Beliau wafat pada 179 Hijriah atau 795 Masehi di kota Madinah. Karya terkenal dari beliau adalah Al-Muwatta. Eranya beliau yaitu dinasti Abbasiyah. Minat utama dari beliau yaitu fikih, hadis, dan teologi. Gagasan penting dari beliau adalah
adalah menjadikan praktik penduduk Madinah sebagai dasar hukum Islam, serta sangat hati-hati dalam berfatwa. Sedikit cerita Imam Malik. Imam Malik tumbuh besar di Madinah, pusat ilmu dan hadis. Sejak kecil, beliau belajar dari ulama besar, termasuk Nafi atau Maula Ibnu Umar. Beliau dikenal sangat menjaga kehormatan ilmu, enggan berfatwa sembarangan, dan sangat menghormati hadis Nabi. Karya agungnya, Al-Muwatta, menjadi salah satu kitab hadis dan fikih paling awal yang menjadi rujukan utama. Imam Malik dihormati sebagai pendiri mazhab Maliki yang kini banyak dianut di Afrika Utara dan sebagian wilayah Arab. Keterangan tambahan, beliau dijuluki Imam Dar al-Hijrah atau bisa disebut Imam Madinah karena otoritasnya dalam ilmu. Beliau wafat pada tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi di kota Madinah dan beliau dimakamkan di Baqi. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi di Baghdad, Irak, dan wafat pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi di kota yang sama. Pada masa dinasti Abbasiyah, Imam Ahmad dikenal sebagai ulama besar di bidang hadis, fikih, dan teologi. Karya terkenalnya adalah Al-Musnad, sebuah kitab hadis yang menghimpun lebih dari 30.000 hadis, menjadikannya salah satu koleksi hadis terbesar dalam Islam. Imam Ahmad bin Hanbal adalah pendiri mazhab Hanbali, salah satu dari 4 mazhab fikih besar dalam Islam. Beliau dikenal sebagai ahli hadis dengan hafalan yang sangat kuat. Dalam perjalanan hidupnya, Imam Ahmad mengalami ujian berat dalam peristiwa mihnah, yaitu ketika penguasa Abbasiyah memaksa menerima doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk. Namun beliau tetap teguh pada keyakinannya bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang qadim. Karena pendiriannya itu, beliau harus menjalani penjara dan penyiksaan, tetapi tidak pernah bergeser dari kebenaran dan diyakininya. Imam Ahmad bin Hanbal terkenal dengan keteguhan iman dan kesabaran dan ketawaduannya. Mazhab Hanbali yang beliau dirikan kemudian berkembang di berbagai wilayah, terutama di Jazirah Arab. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi dan jenazahnya disolatkan di ratusan ribu kaum muslimin. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi di Fustat, Mesir. Beliau hidup pada masa dinasti Abbasiyah dan dikenal sebagai ulama besar dalam bidang fikih, hadis, serta ushul fikih. Karya terkenalnya antara lain Ar-Risalah dan Al-Um. Salah satu gagasan penting beliau adalah meletakkan dasar-dasar ilmu ushul fikih secara sistematis serta memadukan metode ahlul hadis dengan ahlur ra'i. Imam Syafi'i merupakan salah satu ulama besar Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Sejak kecil beliau telah menghafal Al-Quran dan hadis serta menuntut ilmu kepada banyak ulama, termasuk murid-murid Imam Malik di Madinah. Beliau juga berguru di Irak sehingga memahami metode Imam Abu Hanifah. Dengan keluasan ilmunya, Imam Syafi'i menyusun Ar-Risalah, kitab pertama yang membahas ushul fikih secara sistematis, serta Al-Um yang menjadi rujukan utama dalam fikih Syafi'i. Imam Syafi'i dikenal dengan kecerdasan, kekuatan hafalan, serta ketajaman istinbat hukum. Mazhab Syafi'i kemudian menyebar luas di berbagai wilayah Islam, termasuk Mesir, Yaman, Syam, Asia Tengah, dan Asia Tenggara, atau Indonesia, Malaysia, Brunei. Beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi dan dimakamkan di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullah an yaj'ala hadza al-ilma ilman nafi'an wa an yuwaffiqana jami'an limma yuhibbu wa yarda. Hadza ma qaddamnahu wa syukran li husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.